Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Kali ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana caranya mendeteksi atau merasakan fosil Gallikelor yang sahabat-sahabat miliki itu aktif atau tidak, khususnya pada sebuah fosil Gallikelor yang masih dalam bentuk bongkahan. Ya, dalam video ini khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, yang mana masih belajar belum bisa mengenali atau belum bisa mendeteksi dan juga belum bisa merasakan untuk jenis fosil Gallikelor khususnya yang masih dalam bentuk bongkahan. Seyogyanya kita harus belajar jikalau memang benar-benar ingin bisa mendeteksi, ingin bisa mengetahui atau ingin bisa merasakan kalau bongkahan fosil Gallikelor sahabat-sahabat ini ada bagian-bagian tertentu dari bongkahan itu yang aktif dan yang pasif. Ada juga yang aktifnya lemah, ada juga yang aktifnya sedang, dan ada juga yang aktifnya kuat. Begitu. Ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, di sini saya memang sengaja menunjukkan ini, dan ini juga termasuk bagian dari penjelasan saya di video-video saya sebelumnya, karena sampai sekarang pun masih banyak dari sahabat-sahabat yang menanyakan bahwasanya bongkahan fosil Gallikelornya itu aktif atau tidak. Ada juga yang sering menanyakan ke saya di jalur WA, menanyakan bahwasanya cincin batu akiknya itu sudah aktif atau masih pasif, begitu. Di situ jikalau saya memberikan jawaban berulang-ulang, saya sendiri juga tidak mungkin karena terus terang saya sendiri di situ tidak membuka jasa untuk dibayar, tidak membuka jasa untuk mendapatkan penghasilan dari jasa untuk pengecekan batu akik atau fosil Gallikelor, yang mana saya juga tidak berani sembrono, juga tidak berani mengumbar-umbar bahwasanya itu aktif atau pasif. Dan buat sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula, ini silahkan diperhatikan, jangan di-skip agar paham secara detail dan tidak mengulang-ulangnya, tidak menanya-nanyakan lagi, dikarenakan sering saya mendapatkan pertanyaan sementara pertanyaannya itu sudah ada jawabannya di video. Itu artinya nontonnya di-skip-skip sehingga banyak sekali yang terlewatkan, bahkan penjelasan-penjelasan yang penting pun sampai terlewatkan sehingga dipertanyakan lagi, begitu. Ya, langsung saja ke topik pembahasannya tentang bongkahan fosil Gallikelor yang sudah aktif atau tidak. Ini memang tidak mudah kita mendapati dan tidak mudah kita mendeteksi, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Jangankan untuk mendeteksi, untuk mendapatkannya yang aktif secara alami saja sudah tidak mudah, begitu. Ya, untuk mengetahuinya langsung saja ya, tidak usah panjang lebar untuk mengetahuinya. Biasanya yang umum kita dapati, biasanya yang umum kita mendapatkan pelajaran-pelajaran di selain ini saya mohon maaf, bukannya saya menyampingkan teori-teori yang lain. Ini menurut metode dari teori saya pribadi, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula agar bisa merasakan yang mana yang pas, yang cocok dipakai untuk mata cincin. Karena untuk mata cincin tidak mungkin segini ya, segini itu tidak mungkin kita pakai semuanya menjadi satu untuk mata cincin. Meskipun ada juga orang yang hobi mata cincin dalam ukuran jumbo, tapi kebanyakan pada umumnya tim kantoran. Ada juga yang agak sedikit besar, ada juga yang ukuran minimum atau sangat kecil sekali. Sedangkan yang saya pegang ini tidak semua keseluruhan ini energinya sama, meskipun ini aktif secara alami secara keseluruhan. Ada juga bagian-bagian yang lemah, ada yang juga yang bagian-bagian yang energinya sedang, ada juga bagian-bagian yang energinya cukup lumayan, begitu. Ya, untuk merasakannya, biasanya yang pada umumnya kita dianjurkan untuk memegang begini, atau memegang begini, atau merasakan ada yang merasakan begini. Ini juga bagus, ini juga tidak masalah, ini juga tepat. Tapi alangkah lebih tepatnya, kita pegang begini teman-teman. Nah, kita pegang begini dengan kedua jari kita atau kita taruh begini. Nah, saya zoom sedikit ya. Nah, ini kita taruh begini. Kita sentuh dengan satu jari atau dua jari boleh. Kita sentuh bagian sini. Seandainya ini satu jari. Dengan fokus, konsentrasi, kita rasakan. Nah, pasti nanti rasanya akan berbeda. Nah, di sini sudah mulai ada sedikit rasa, agak sedikit menusuk di sini bagian sini. Menusuk di jari rasanya sampai merayap merambah ke tangan ke atas, terus bagian sini
Usahakan jaraknya ini dikasih jarak kurang lebih kira-kira 1 sentian antara sini dan sini. Nah, terus kalau bagian sini, ini kurang terasa, tapi ada sedikit energi yang merayap-rayap, seperti sedikit kesemutan. Yang paling kuat rasanya yang bagian sini, yang saya pegang ini. Terus bagian sini, saya rasakan, ini juga terasa, dan ini sedikit lebih kuat dibanding bagian sini. Nah, ini sedikit lebih kuat dibanding sebelah sini. Ini saya rasakan lebih kuat. Terus bagian bawahnya sini, saya rasakan. Nah, ini hanya getaran-getaran kecil saja, getaran-getaran kecil saja. Yang paling terasa bagian sini, sini, dan ini lebih terasa lagi, lebih kuat lagi. Sehingga sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, ini bisa menentukan ya, bisa menentukan antara bongkahan fosil Gallic Kelor yang dipilih untuk dipakai untuk mata cincin itu yang bagaimana atau yang bagian mana, begitu. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dari energi yang terdapat pada fosil Gallic Kelor yang memang benar-benar sudah aktif alami, begitu. Sekali lagi saya katakan, ini khusus buat fosil Gallic Kelor atau bongkahan fosil Gallic Kelor yang memang benar-benar aktif alami, begitu ya. Kalau yang pasif, itu mungkin ada getaran-getaran energi kecil, dan itu wajar dan memang itu ada, karena setiap benda itu memiliki energi atau menghimpun energi yang secara alami sudah ada terkandung di dalamnya. Hanya saja ada yang pasif, ada yang aktif, dan yang langka memang yang aktif, itu yang langka teman-teman ya. Yang saya tunjukkan ini adalah bagian dari bongkahan fosil Gallic Kelor Jumat Kliwon. Tadi yang saya deteksi di sini agak sedikit terasa, terus bagian sini lebih terasa, dan di sini lebih kuat lagi. Sedangkan di sini ini agak lemah, begitu. Sehingga kalau kita memilih untuk dipakai sebagai mata cincin, paling cocok yang ini, dan yang paling utama yang ini yang besar, begitu. Ini hanyalah contoh, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, yang mana memang tidak sedikit saya jumpai dari sahabat-sahabat yang menanyakan hal ini. Ini sudah aktif atau belum, terus bagaimana kalau diasah. Kalau diasah tidak masalah. Biasanya kalau diasah energinya melemah dalam hitungan jam, kembali lagi. Ada juga yang dalam hitungan hari, kembali lagi, entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu energinya pulih kembali, karena energinya itu setelah diasah menyesuaikan lagi dengan bentuk barunya, begitu ya. Saya kira sudah paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan dari sahabat-sahabat yang masih pemula ini bermanfaat sebagai bahan dasar untuk pelajaran kita di hari ini. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, rahayu, salam budaya.